Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Hari ini saya mau menceritakan alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai 100 kali. Wadidaw, terisekai 100 kali. Banyak bener dah. Ini orang benar-benar sakti. Kalau terisekai terus-menerus, ya bisa overpower ini. Tapi ya memang seperti itu, MC kita kali ini emang sakti mandraguna. Soalnya ia bisa mengingat semua ingatan masa lalunya dari 100 ingatan tersebut. Dan saat ini ia terisekai kembali menjadi bangsawan. Dan oke ya, nggak usah lama-lama lagi, nggak usah banyak cincong. Kita langsung aja ke alur cerita manhwa terbaru, terisekai 100 kali. Wadidaw. Ya, scene diawali dari seorang pria yang sedang bertarung dengan seekor monster. Pria ini sangat menikmati pertarungannya dan ia sangat happy. Tapi karena kehappyannya itu, ia jadi terkena serangan monster itu. Si pria pun merasa jengkel karena armornya yang harganya 1 triliun rusak. Waduh, bener-bener mahal, rusak. Ia bener-bener jengkel dan hurry. Ia langsung menghajar monster itu dengan pukulan badai dan slash 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 slash. Dipotong-potong itu monster sampai itu ya jadi daging cincang. Kemudian diperlihatkan ada cewek yang datang dan si pria sedang koma itu ya. Soalnya ia terkena racun monster tadi. Ia sudah koma bertahun-tahun tapi ia masih sadar dan ia juga merasakan kalau si cewek itu mencium keningnya dan si cewek itu pun menatapnya yang kemudian ia bisa bergerak dan berusaha untuk menciumnya lagi. Akan tetapi tuing tuing tuing, ternyata yang ia tidak koma, itu ya ia tidak koma, tapi ia malah itu terisekai dan menjadi bayi. Dan si cewek itu adalah ibunya, itu ibunya cucuk. Wadidaw, malahan modar lagi dan berinkarnasi lagi, terisekai lagi ini, ucap si bayi dalam hati. Ya, kenalin ini ya, si bayi ini namanya Arel. Ia adalah seorang penduduk bumi yang sudah berinkarnasi ke berbagai dunia sebanyak 100 kali. Dan ini ya, ini tubuh Arel. Ini yang ke-101. Ternyata terisekai ke-100 bukan berarti itu sangat OP ya, tidak ya. Selama ini 100 kali itu terisekai, ia mewarisi ingatan saja. Tapi lumayanlah berbagai ingatan dan pengetahuan dari berbagai dunia saat ini ia kumpulkan di tubuh bayi ini. Ya, termasuk kehidupannya itu ya, yang awalnya adalah seorang yatim piatu yang hidup miskin di Korea dan kemudian ia modar ditabrak mobil, kemudian terlahir itu ya di abad pertengahan sebagai anak haram raja, ya selingkuhan raja gitu ya. Selingkuhannya sama itu sama susternya, oh, anjir, sama suster selingkuhnya. Dan itu, ibu susternya, itu adalah kehidupan pertama kalinya ia terisekai. Kemudian berlanjut terisekai kembali ke abad pertengahan. Dan salah satu isekainya, ia hidup di zaman perang. Itu ya perang antar bintang. Itu luar biasa. Tapi ia juga modar dan terisekai ke dunia murim, dunia samurai, dunia demon, dunia agen rahasia, ya dunia kedokteran, jadi sword master, jadi pendeta, lah banyak dah. Dan sekarang ia terisekai kembali setelah modar dari dunia teknologi yang diserang monster kuno. Ya, ia ingin sekali-kali hidup tenang tanpa perang. Ia ingin santai-santai setelah melalui 100 isekai yang penuh itu ya, penuh dengan perjuangan. Tapi dahlah, paling juga perang lagi. Kemudian Arel mengamati ruang itu ya, ruang desain yang ada di kamarnya. Ada lampu kentung itu, ada lampu gantung maksudnya. Ada furniture yang klasik, model retro. Ada emak yang pakaiannya full oversize. Wanjerit, ya ini paling kehidupan bangsawan di abad pertengahan.
Ia jadi ingat kehidupan sebelumnya, di mana teknologi sangat maju. Ia bisa main game dan menciptakan berbagai alat. Tapi kali ini di abad pertengahan, nggak ada hiburan, nggak ada game online, atau judi online. Jadi gimana ya bisa menghibur diri lagi? Wadidaw. Kemudian ada cewek pelayan yang datang, ia menatap dirinya dengan serius. Kemudian si Ariel diciumi lagi sama ibunya, sepertinya ibunya itu sangat menyayanginya. Ia benar-benar berbeda dari ibu-ibu di kehidupan sebelumnya. Ia benar-benar baik, baru kali ini ia mendapatkan perlakuan yang lembut dari seorang ibu. Ya soalnya gimana ya, kehidupan sebelumnya ibu-ibunya judes-judes, malah terkesan acuh. Ada lagi ibu yang malah ngebuang dirinya setelah dilahirkan. Wanjir, modar dah setelah lahir. Dan ada juga ibu yang itu ya dengan teganya menyuruh kerja di tambang di usianya yang 5 tahun. Yah modar lagi karena kecapean, cuk cuk. Ibu macam apa yang nyuruh anaknya kerja sampai modar di usia balita lagi, wadidaw. Dan sekarang ia mendapatkan ibu yang sangat penyayang. Ia benar-benar beruntung. Nyonya, apa Anda sudah lelah menggendongnya? Apa Anda tidak apa-apa jika pangeran saya gendong? Ucap si pelayan. Yang kemudian sang ibu murung, ia tampak tidak suka mendengar ucapan dari si pelayan. Kemudian sang ibu memberitahu si pelayan gitu ya, kalau ia nggak usah manggil dirinya nyonya. Toh juga beberapa tahun yang lalu dirinya juga adalah seorang pelayan, jadi nggak usah resmi-resmi amat. Ya soalnya ia kan di sini karena beruntung saja ya, dirinya menjadi selir raja dan melahirkan anak raja. Tapi walaupun Arel adalah pangeran, ia tidak memiliki hak apapun atas kerajaan. Tidak ada kekuasaan, tidak ada pengaruh, hanya seorang anak keempat dari sang raja. Ya, ibu pun merasa kasihan dengan Arel karena hidup dengan darah pelayan seperti dirinya. Ia sangat khawatir jika para bangsawan akan menekannya suatu saat nanti. Ia merasa sedih jika itu terjadi pada anaknya. Mendengar curhatan dari emaknya, si Arel langsung mengusap air mata sang ibu. Si ibu sangat senang karena anaknya mengerti curahan hatinya. Si pelayan pun memuji si Arel kalau si pangeran ini sangat pintar. Pangeran memang memiliki status paling rendah di antara para pangeran, tapi berkat ibu yang baik hati dan penyayang, Pangeran Arel akan menjadi anak yang baik hati dan pintar. Dan ya, dengan hidup sebagai Arel, si pangeran keempat, ia jadi happy. Soalnya ia ingin hidup slow-slow aja, nggak jadi pusat perhatian, dan tidak ikut tarung dalam perebutan tahta. Ia ingin santai-santai saja, nggak usah ngelawan Raja Iblis lagi. Bosan tarung mulu, ia mau pensiun dari pertarungan. Ya sebagai pangeran yang males-malesan ajalah, nggak usah banyak drama. Ya perlu diceritakan ya kalau Arel ini adalah keturunan raja dari sang ibu yang namanya Livana. Dan Livana adalah seorang pelayan yang sudah menjadi selir raja selama 2 tahun. Dan Arel punya cita-cita yang sama dengan ayahnya, yaitu memiliki banyak istri, hidup santai sambil jalan-jalan nyari hiburan. Wanjrit. Dan ya itulah yang diimpikan si bayi Arel yang membuat ibunya dan pelayan yang namanya Elena itu bingung dengan nih bocil, mimpi apa dah nih bocil sampai gerak-gerak kayak gitu. Tapi melihat Arel yang bahagia, ia malah murung karena ia tidak tahu sampai kapan senyum Arel akan terus menyinarinya. Soalnya ia sangat takut dengan kehidupan para bangsawan yang penuh dengan tekanan. Melihat itu, Arel jadi paham. Ia mengerti memang hidup sebagai bangsawan sangat merepotkan. Ya, bisa saling bunuh satu sama lain. Dan lagi kalau nggak punya power dan nggak punya pengaruh, bisa dengan mudah disingkirkan dan dikill begitu saja. Tidak maulah dikill, ia mau hidup dengan santai. Tapi tenang saja, ia juga sudah memahami
hal tersebut dengan sangat baik. Soalnya dengan pengalaman kehidupan sebelumnya yang seorang murim, seorang magician, seorang barbarian, dan ya terlahir lagi sebagai seorang ahli teknologi, ia sangat optimis bisa itu ya bisa membangkitkan kekuatan dengan itu, dengan pengaruh, dengan power, dengan semua yang ia miliki. Saat dewasa nanti, ia pasti akan meraih cita-citanya, yaitu hidup santai. Itu easy man. Dan ya, oke lah saatnya untuk membangkitkan power dulu sebelum itu ya, sebelum dewasa. Dan ya, scene pun dipercepat. 3 bulan setelahnya, Ibu Arel yang namanya Livana menemui Arel yang itu yang sedang tidur. Ia sangat suka memandangi Arel yang sedang tidur itu, lucu banget dah. Kemudian si pelayan mengatakan kalau kendaraan Nona Livana udah siap dan sedang menunggu Nona Livana. Dan ya, si ibu pun mengkis bayinya. Dan ya, ia pun OTW pergi. Wow, sepertinya mau pergi jauh pakai kereta kuda segala. Tapi tidak diterangkan ya mau pergi kemana itu si Livana. Setelah dua wanita itu pergi dari kamar Arel, si Arel langsung bangun. Ia memprediksi kalau si pelayan akan tiba di kamarnya dalam 5 menit. Dalam waktu itu, ia mau mengaktifkan mana power dalam tubuhnya. Dan wush, pengaktifan mana power dimulai. Pengaktifan ini merupakan hasil itu ya, hasil kerja kerasnya di dunia murim, yang mana ia menjadi pendekar murim yang membuat itu, ia membuat tekniknya sendiri. Soalnya saat itu ia sangat miskin, jadi ia berpikir sendiri untuk belajar seni bela diri dan teknik ini masih ia ingat dengan sangat jelas. Seharusnya pengaktifan mana dibutuhkan dalam waktu beberapa tahun lagi. Tapi selama 3 bulan ini, Arel sudah mengumpulkan energi untuk membuka mana power miliknya. Jadi ia tinggal mengaktifkan. Dan wush, berhasil. Aliran mana mengalir ke seluruh nadinya. Ia sudah merasakan mana power yang aktif dalam setiap urat nadinya. Tapi karena hal tersebut, kepalanya jadi pusing 7 keliling karena ternyata energinya terlalu banyak. Tubuh bayinya tidak bisa menampung energi yang ia kumpulkan. Tiba-tiba Elena panik karena ia mendengar Arel yang berteriak. Ia langsung berlari ke arah kamar Arel dan ternyata si bayi Arel tidur. Ia merasa aneh, perasaan ia mendengar Pangeran Arel teriak kencang dan itu teriakan bayi. Apa dia salah dengar ya? Ia masih bingung dan ternyata sekarang tubuh Arel sudah dipenuhi mana power dan ia sedang berkonsentrasi untuk menyerap mana power. Dan ya, karena masih tidur, Elena pun pergi. Ia tidak mau mengganggu Arel yang masih tidur. Ya, bayi kan emang tidurnya harus lama gitu ya. Dan ya, setelah Elena pergi, Arel langsung panik karena tubuhnya mengeluarkan aliran listrik. Wanjerit, bahaya ini. Ia berfokus kembali untuk mengendalikan mana powernya. Dan push. Berhasil, mana powernya berhasil aktif dan Arel langsung melayang. Akan tetapi, Elena malah panik karena ia mendengar Arel berteriak lagi. Ia langsung ke dalam kamar lagi dan setelah dilihat ternyata tubuh Arel panas. Ia berkeringat. Ia harus segera mengganti baju Arel supaya tidak demam. Dan ya oke, si Arel malah berdiri dan berpose. Ia sangat senang karena mana powernya telah aktif di usianya yang baru 3 bulan. Mantap. Ya, setelah ganti baju, Elena merasa senang karena Arel tidak sakit. Ia malah ceria. Dan ia begitu senang melihat pangerannya begitu bahagia hari ini. Dan ternyata Arel yang telah mengaktifkan mana power jadi bisa menyerap mana di sekitarnya. Dan sekarang ia sedang dalam mode menyerap mana. Walaupun sedikit karena di ruang ini sedikit terkumpul mana power. Tapi itu sudah cukup untuk ukuran bayi. Dan ya, langsung membayangkan gimana ketika ia dewasa nanti.
Sehebat apa nanti dirinya kalau udah dewasa, ia pasti sangat overpower. Semua orang yang mengancam keberadaannya, tidak ada yang bisa melawannya nanti karena ia sendiri sudah mengumpulkan mana power. Maka di usia yang 10 tahun, ia bisa menjadi master murim. Itu luar biasa, gak ada duanya. Yah, ketika sudah menjadi master murim, ia mau hidup santai-santai. Ia mau hidup dengan banyak istri, dilayani oleh banyak orang. Semangat dah, semangat menyerap mana power, biar bisa hidup santai. Dan ya, kembalilah scene dipercepat. Sekarang usia Ariel sudah 5 bulan, ia sudah bisa merangkak. Dan ya sekarang tubuhnya sudah sangat ringan sekali, energi mana dalam tubuhnya sudah mulai terkonsumsi dengan baik. Ia merasa sudah overpower sendiri sebagai seorang bayi. Ya namun tiba-tiba Livana datang menggendongnya dan ia membawa kicing untuk mainan Arel. Ia sempat ngeblank karena merasa aneh dapat mainan bayi. Wah anjir ini mainan harus diapain dah. Dan ternyata itu membuat ibunya bersedih. Soalnya anaknya sendiri tidak suka dengan itu ya mainan yang diberikan oleh ibunya. Waduh bahaya ini. Ya pura-pura senang aja dah. Agak itu ya, agak aneh emangnya. Tapi ya ia seorang bayi jadi harus bertindak layaknya bayi. Ya Livana pun jadi senang melihat itu ya. Melihat keceriaan Arel yang sangat suka bermain kicing. Ia menikmati momen itu. Akan tetapi, Arel kencot alias lapar. Ia pun menangis karena perutnya nggak bisa diajak kompromi. Ya, tubuh bayi emang lemah. Udah beberapa kali ia nyusu hari ini. Wadidaw, ia mau nyusu lagi. Dan ya, akhirnya ia pun menyusu. Tapi ia kecewa karena dikasih susu formula. Wadidaw, malahan susu formula. Kayaknya susu ibu sudah habis. Disedot bapaknya. Wadidaw. Kemudian di saat nyusu, Arel itu ya mendengar percakapan ibunya dengan Elena yang sedang membahas alokasi dana kerajaan yang dipotong. Dan ya beberapa bulan ini sudah bolak-balik itu ya menemui raja di istana. Tapi ya ia tidak bisa menemui raja. Soalnya ayah Arel itu sangat sibuk. Ia mau bertanya kenapa dana di mansionnya dipotong. Itu dana untuk membesarkan Pangeran Arel. Jadi Livana tidak bisa membiarkan itu. Dan lagi musim dingin akan segera tiba. Persediaan makanan akan menipis dan tanaman akan mati. Tidak ada hasil pertanian di musim dingin. Ini sangat buruk untuk Ariel kecil yang sedang mengalami hal sulit di usianya yang masih bayi. Ya, Livana tidak menginginkan hal itu. Ia akan berjuang. Ya, Livana memang setiap hari pergi menemui raja, tapi ia tidak pernah bisa bertemu dengan raja karena raja sibuk. Dan lagi ada selir-selir lain yang menghalangi karena posisinya itu ya posisi dan kedudukan Livana tidak bisa itu ya tidak bisa melawan mereka dan ia pun tidak bisa bertemu raja. Dan ya ini cukup menyulitkan bagi Livana. Ya mendengar itu Arel jadi kasihan dengan ibunya. Ia ingin membantu ibunya. Ia tidak bisa membiarkan ibunya yang baik hati ini dan tidak sombong juga ya dan sangat penyayang kepada dirinya. Ia tidak ingin kalau ibunya menderita. Ia harus berbuat sesuatu dan okelah malam pun tiba. Sekarang Ariel sendirian di malam hari. Ia sedang mikir gimana cara menghasilkan duit sebagai seorang bayi. Ia tidak bisa menghasilkan duit sebagai seorang bayi. Ya gimana bayi bisa ngasilin duit? Ya kecuali ente itu Rafathar atau ente itu Wayanza, Cipung ya, mereka kan bisa ngasilin duit ratusan juta ya dalam sekali cepret cepret cepret. Dan di sini ini dunia pertengahan, dunia abad pertengahan, mana ada idol bayi. Wadidaw, ada-ada aja deh ente. Ya karena itu ya, karena si Ariel ini bukan Cipung, jadi ya ia harus itu ya harus mikir gimana caranya menghasilkan duit tanpa menjadi idol bayi, tanpa menjadi artis. Dan ya okelah ada satu hal yang bisa ia lakukan, yaitu dengan mana powernya. Tapi ya sayangnya itu dirahasiakan sampai part selanjutnya. Dan ya oke ya terima kasih sudah mengikuti saya Wibu.
Dan terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Oke ya, nantikan di chapter selanjutnya cerita tentang bayi Arel. Salam cus.